Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mukaroma dari S1 Manajemen di STMI Bandung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi syahadatain. Bab pertama, definisi syahadatain. Syahadatain artinya persaksian atau transaksi, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Syahadatain memiliki beberapa makna. Yang pertama, makna musytarak. Kata musytarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Dalam Al-Quran, kata syahidah memiliki arti yang berbeda tergantung dari kalimat yang mengikutinya, seperti menyaksikan, menghadiri, menyatakan, mengakui, mengikuti, dan mengetahui. Selanjutnya adalah makna muradif. Muradif ialah beberapa lafaz yang menunjukkan suatu arti dalam bahasa Indonesia yang biasa disebut dengan sinonim. Kalimat syahidah mempunyai persamaan makna, diantaranya yang pertama, proklamasi atau pernyataan. Proklamasi adalah pemberitahuan kepada umum. Seseorang yang telah melaksanakan syahadatain artinya dia telah memproklamasikan kepada orang lain bahwa dirinya adalah seorang muslim. Yang kedua, sumpah. Bersumpah di sini artinya pernyataan kesediaan disertai tekad melaksanakan syariat Islam yang diyakini kebenarannya serta siap menerima akibat dan risiko yang diciptakannya. Selanjutnya adalah makna syar'i. Secara syar'i, syahadatain memiliki arti yang pertama, ikatan atau akidah. Ikatan dalam Al-Quran dapat juga berarti misan, yaitu ikatan janji yang disepakati antara kedua belah pihak antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Yang kedua, perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam Al-Quran berarti sumpah setia atau juga memiliki arti sumpah atau janji. Bab 2, kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Pertama, sebagai rukun pertama dalam rukun Islam. Kedudukan syahadatain merupakan rukun pertama dalam Islam dalam pembentukan masyarakat muslim. Yang kedua, sebagai perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimat syahadatain merupakan suatu pernyataan yang mempersatukan kasih sayang, memperkuat tali persaudaraan, tapi dapat juga memutuskan kasih sayang, memutuskan hubungan dengan keluarga dikarenakan jihad. Yang ketiga, tujuan akhir proses dakwah. Proses dakwah dalam Islam, yang pertama, dakwah mengajak manusia agar meninggalkan sistem togut dan menerima sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, konsekuensi menerima dakwah ajakan adalah meninggalkan loyalitas terhadap sistem togut dan membentuk loyalitas terhadap sistem Islam. Yang keempat adalah akar atau pohon Islam. Orang-orang yang melaksanakan syahadatain seperti pohon yang memiliki akar yang kuat, yang mewujudkan pohon kuat dengan rindang dan sempurna sehingga menghasilkan buah yang bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya, sebagai fondasi atau bangunan Islam. Bangunan dapat memiliki bangunan fisik dan bangunan masyarakat. Bangunan fisik yang pertama, syahadatain sebagai fondasi, sholat sebagai tiang, dinding, dan zakat sebagai atap. Yang kedua, bangunan masyarakat. Rukun pertamanya adalah syahadatain, rukun keduanya aqimus shalah, rukun ketiga atu al-zakat, rukun keempat haji, rukun kelima saum. Selanjutnya, penjaga hati. Manusia diciptakan dari dua unsur, yaitu jasad dan ruhaniyah. Untuk memelihara titik ketuhanan, maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 3, syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain syariat yang arjen dan merupakan perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilakukan sejak dalam alam arwah. Manusia merupakan makhluk yang paling berbeda karena memiliki akal dan juga pikiran serta memiliki 4 tahapan proses kehidupan. Tahapan pertama, kematian pertama. Ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh masih di alam arwah. Kemudian tahap kedua, kehidupan pertama. Hidup artinya ruh dan jasad telah bersatu. Kehidupan pertama ini dimulai ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Dalam tahap ini, manusia mengalami 2 tahap. Tahap pertama di alam rahim atau dalam kandungan, tahap kedua ketika di alam dunia. Tahap ketiga, kematian kedua. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tahap ini disebut kematian kedua karena berpisahnya kembali ruh dan jasad, sehingga ruh akan disimpan di suatu tempat yang disebut dengan alam barzah. Kemudian tahap keempat, yaumul akhir. Akhir dari perjalanan hidup manusia, yaitu hari yang merupakan
Tujuan akhir kehidupan muttaqin. Sebelum mengalami tahap hidup kedua, manusia akan mengalami beberapa tahapan, yaitu kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, hari perhitungan, dan hari pembalasan. Bab 4. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama, rukun iman. Iman berasal dari kata amanah, artinya percaya atau menerima. Lawan katanya adalah kafara, artinya menolak atau menutupi. Orang-orang yang percaya atau menerima kebenaran disebut dengan mukmin. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima atau percaya kepada zatnya, sifatnya, dan afalnya. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka dari cahaya, diciptakan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitabullah, mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul untuk menjadi pedoman hidup. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Rasul adalah manusia yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejawantahkan aturan Allah di muka bumi. Adapun yang disebut dengan Rasulullah dalam Al-Qur'an adalah nabi yang menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlahnya 25 orang, dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian kelima adalah iman kepada hari akhir. Yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah iman kepada hari akhir. Kemudian iman terakhir adalah iman kepada takdir Allah. Segala sesuatu kejadian di muka bumi ini hakikatnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rukun Islam. Al-Islam berasal dari kata aslamah, artinya patuh, tunduk. Pertama, syahadatain, sholat, dan zakat. Syahadatain adalah rukun pertama dalam berislam. Syarat masuk Islam melaksanakan syahadatain. Bagi yang melaksanakan artinya menerima petunjuk Allah. Setelah melaksanakan syahadatain, wajib melaksanakan salat dan zakat. Yang kedua, saum. Perintah melaksanakan saum tercantum dalam firman Quran surat Al-Baqarah ayat 183-187. Yang ketiga, haji. Berkunjung ke Ka'bah yang dibuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan rukun iman dan rukun Islam yaitu iman sebagai akar, Islam sebagai batang, dan ihsan sebagai buah. Bab 5. Fungsi syahadatain. Kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang atau masyarakat. Pertama, fungsi individual, yaitu membebaskan dosa masa lalu. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala penerima taubat. Kedua, membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, terbebas dari penghambaan terhadap segala sesuatu benda atau makhluk apapun. Kedua, fungsi sosial, yaitu sebagai ikatan sosial. Apabila seseorang melaksanakan syahadatain, berarti dia telah mengikatkan diri dengan suatu masyarakat yang bersumber kepada nilai dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai transaksi sosial, syahadatain dapat dikatakan sebagai perjanjian, sumpah setia atau kontrak sosial dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai interaksi sosial, syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, hubungan antara sesama muslim ataupun dengan non-muslim. Ketiga, fungsi sosial muslim. Apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, artinya telah terikat dengan al-Islam. Hakikat syahadatain. Syahadatain adalah kalimat yang terdiri dari dua persaksian, yaitu syahadah uluhiyah, yang berarti pengakuan keilahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menafikan semua ilah sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, syahadah kerasulan, yaitu pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.